Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan alat pendeteksi virus corona lewat hembusan nafas produksi Universitas Gadjah Mada, Genus C19 telah mengantongi izin edar. Saat ini pihaknya tengah mengkaji daya kemampuan Genus untuk diagnosis kasus COVID-19. Ketua Tim Pengembang Genus, Kuat Triana, memastikan dengan izin edar yang telah dikantongi, Genus siap diproduksi secara massal dan akan segera didistribusikan. Kuat menyebutkan saat ini telah ada 100 unit Genus yang diproduksi pihaknya pada tahap pertama dan akan segera didistribusikan meski belum banyak. Ia berharap 100 alat ini setidaknya mampu melakukan tes terhadap 12.000 orang per hari. Ya pemirsa, untuk lebih mengenal apa itu Genus C19 yang merupakan buatan para ahli dari Universitas Gadjah Mada, kita langsung membahasnya bersama Ketua Tim Pengembangan Genus C19, Profesor Kuat Triana. Selamat sore Prof, terima kasih bergabung di Prime Time. Prof, bagaimana hasilnya dan selamat sebelumnya sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Ekspektasi Anda seperti apa Prof? Ya, kami tidak menduga kalau kemudian masyarakat berantusias sebesar ini. Tadi baru saja kita selesai, launching di Kementerian Ristek BRIN, ya bahwa Genus ternyata mendapat tanggapan yang luar biasa. Bahkan tadi Pak Muldoko sebagai KSP, Kepala KSP itu mentargetkan dibuat 30.000 gitu. Kami tadinya masih malu-malu mentargetkannya ratusan, 1.000, 2.000 gitu. Tiba-tiba beliau dan juga Kementerian Pak Mensesnek juga waktu itu juga jangan tanggung-tanggung 10.000. Tadi ditambah 30.000. Mudah-mudahan sih bisa kita capai ya, karena ini juga harapannya dengan Genus ini kami bisa membantu untuk memutus mata rantai secara cepat dan massal gitu ya. Ya. Begitu Mas, kira-kira Mas. Ya, Prof, ini cara kerja Genus C19 ini seperti apa? Karena kan lewat embusan nafas ya Prof ya? Betul. Jadi ini memang seperti yang sudah beredar di media-media itu, nanti orang yang dites itu hanya menghembuskan nafas ketiga melalui mulut, kemudian dari itu kita tampung di dalam plastik atau dalam sampling bag yang sudah kita standarisasi, kemudian ada penguncinya. Setelah pengunci itu nanti tidak bocor lagi. Setelah itu nanti dimasukkan ke dalam lubang tempat sampling bag itu harus dimasukkan, kita sebut cartridge begitu. Yang di situ ada HEPA filter, yang HEPA filter itu fungsinya untuk menyaring virus, sehingga virus tidak bisa masuk ke mesin Genus kita gitu. Dan tidak juga keluar dari mesin sehingga mencemari lingkungan atau sekitar kita gitu. Nah dari situ kemudian dalam waktu sekitar 10 tambah 40 detik tambah 10 detik lagi, kira-kira tambah 1 menit lah gitu. Kira-kira kita sudah dapat hasilnya. Oh, cepat ya Prof ya? Cepat. Ya, tapi akurasinya Prof bagaimana? Nah kalau akurasinya pada detik ini, pada saat ini kita pada rentang 92 sampai 93% terhadap PCR. Jadi lumayan menggembirakan bagi kami. Kemudian yang penting lagi dari alat ini sebenarnya sensitivity dan specificity. Sensitivity-nya kita pada rate sekitar 89 sampai 92, itu juga masih lumayan. Kemudian dari aspek specificity itu cukup tinggi, 95 sampai 97%. Maknanya dengan spesifikasi tinggi itu kalau Genus ini mengatakan negatif, insya Allah juga negatif gitu. Nah, dengan sensitivity yang masih sekitar 90 sampai 92% tadi, itu masih ada beberapa yang mungkin perlu diverifikasi lagi menggunakan swab. Kalau terdeteksi positif oleh Genus. Oke. Saya kira itu. Sehingga sesuai hanya ini saat ini untuk screening cepat. Ya, Prof, ini kan cara kerja Genus C19 ini kan dalam tanda petik lebih manusiawi, Prof ya, karena lewat hembusan nafas, Prof. Tapi ada yang mempertanyakan bagaimana selain tadi akurasi sudah Anda sampaikan, cara kerja alat ini ketika tidak ada interaksi atau kontak fisik antara alat tes dengan sampel, gimana nih, Prof? Ya, jadi kami dari awal memang sudah mendesain agar
pasien atau orang ini tidak perlu kontak dengan alat, sehingga nafas itu cukup diambil melalui sampling bag tadi itu, sehingga tidak ada interaksi, tidak ada penyebaran COVID pada orang-orang yang misalnya pasien berikutnya atau orang berikutnya itu tidak terinfeksi oleh pasien yang positif sebelumnya, kira-kira seperti itu. Ya, satu alat Genus ini bisa digunakan untuk berapa banyak maksimal orang, Prof? Kalau estimasi ya, karena kita sebenarnya belum mendefinisikan secara detail, tapi karena kita bekerja dengan sensor ini hampir 12 tahun, sehingga saya tahu pasti apa kemampuan dari sensor yang kita pakai ini. Kira-kira kalau 100 sampai 150 ribu kali pengujian itu saya kira masih sensornya masih baik, artinya masih nanti tinggal dikalibrasi ulang aja setelah itu. Dan lebih ekonomis ya, Prof ya? Saya kira begitu, Mas. Karena gini, perhitungannya depresiasi alat ini kita estimasi sekitar Rp600 setiap pengujian. Oh. Dari alat ya. Ya, ini berarti betul-betul alat rakyat ya, Prof ya. Lalu tadi mudah-mudahan alat rakyat. Prof Kuat, Anda mengatakan Pak Muldoko mengimbau langsung diproduksi, jangan malu-malu kucing lah, ratusan, 30 ribu. Tapi anggarannya dari mana, Prof, kalau mau diproduksi massal? Ini pertanyaan yang besar ini. Anggarannya dari mana? Apakah UGM punya alokasi dana atau harus diajukan ke pemerintah pusat, Prof? Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini kita diskusi, kan ini rapat barusan selesai kan. Ya, nanti kami media akan bantu menanyakan juga ke kantor staf presiden ya, Prof Kuat ya. Mana ya, setuju sekali itu. Iya, Prof, ini saya mau tahu soal Genus C19 ini bagaimana dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektualnya, Prof? Paten sudah kita daftarkan, bahkan kita menggunakan paten tahun 2017 yang kita submit tahun 2017, sehingga mudah-mudahan Januari Februari ini kita sudah dapat sudah mendapatkan granted paten yang melindungi ini, tapi kita juga sedang mengembangkan paten yang terkait dengan metodenya, kan metodenya berbeda dengan yang paten sebelumnya. Kalau paten sudah keluar, apakah kemudian bisa digunakan secara global, Prof, di seluruh dunia? Nanti kita sedang menjajaki ya, ini karena kami sudah ada kontak-kontak dengan Arab Saudi misalnya gitu ya. Jadi sekarang ini kan perjalanan umroh haji kan terganggu karena COVID ini. Orang yang mau umroh pun sekarang harus 4 kali di PCR. Nah, harapannya nanti di hotel-hotel di Makkah, Madinah itu kalau bisa menggunakan Genus, nampaknya lebih manusiawi tadi itu. Iya. Apakah harus ada rekomendasi dari WHO, Prof Kuat? Ini sedang kita urus. Kita menuju ke sana agar pengakuan ini sampai ke WHO. Karena ini betul-betul metode baru, alat baru, sehingga ide menggunakan nafas itu sampai sekarang memang belum ada di WHO. Nah, ini mungkin dari Indonesia lah, mudah-mudahan mohon supportnya segera ada pengakuan, dan itu asalnya dari Indonesia kan gitu. Iya, iya. Prof, ini kan selain bisa mendeteksi COVID-19, tentu banyak hal lain yang juga bisa dideteksi dengan Genus C19. Apa saja, Prof? Jadi kalau Genus C19 itu memang spesifik kita latihkan hanya untuk mendeteksi orang yang dikonfirmasi dengan PCR positif dan negatif COVID. Kalau misalnya yang terkait dengan gangguan saluran nafas, terkait dengan tuberkulosis, pneumonia, atau penyakit lain termasuk kanker paru-paru, itu akan kami lakukan kajian berikutnya. Untuk TBC sebetulnya kita sudah jalan sekitar 2 atau 3 tahun, dan sekarang masih jalan. Bahkan kita menempatkan 1 unit itu di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta untuk dilatih untuk mendeteksi pasien-pasien yang tuberkulosis. Ya, Prof, langkah selanjutnya setelah surat izin edar keluar, apa yang akan dilakukan? Ya, setelah izin edar pasti kita harus memenuhi keinginan masyarakat untuk memproduksi secara massal, menyiapkan infrastruktur untuk quality control, quality assessment, dan seterusnya. Intinya after sales service-nya juga harus dijamin. Tapi sekali lagi saya dan tim sebagai peneliti tentu tidak akan terlibat di situ terlalu jauh gitu ya. Takutnya nanti saya jadi peneliti yang berdagang gitu. Saya harus masuk lab lagi untuk menghasilkan penelitian yang baru lagi. Saya kira ini pengalaman yang paling baik bagi saya pribadi dan tim, bahwa dalam waktu yang sangat singkat pun kita ternyata bisa menghasilkan suatu produk yang itu bisa dikomersialisasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Iya, Prof, Kuat, ini bukan cuma pengalaman berharga bagi Anda, tapi juga bagi kita bangsa Indonesia, Prof. Saya ingin tahu biaya produksi alat ini per unit atau per apa hitungannya, Prof? Berapa rupiah kah, Prof? Itu tergantung pada unitnya, tergantung pada unit produksinya. Kalau nanti 30.000, ya mungkin harganya bisa turun. Saya kira seperti biasa ya, ada fixed cost, ada variable cost. Iya. Nah, yang variable cost itu yang nanti bisa tergantung pada volume produksinya. Kalau produksinya kecil, ya pasti tinggi karena itu jadi fixed cost-nya jadi Iya. variable Makin cost-nya banyak, jadi, makin murah ya, Prof ya? pasti begitu. Pasti. Nah, kalau untuk tahap awal diproduksi massal, kira-kira prediksi Anda diperlukan berapa banyak sih, Prof? Apakah 30.000 seperti imbauan Pak Muldoko atau bisa lebih dari itu? Saya kira dengan 10.000 misalnya itu dan dengan Sudah distribusi yang bagus, itu sehari kita bisa menguji hampir 2 juta orang. Oke. Bayangin, itu mungkin pengujian terbesar di dunia. Iya. Gitu. Ya kan, karena satu alat itu nanti bisa menguji sekitar 200 orang. Dan waktunya Satu hari. sangat cepat ya, Prof ya? Ya tentu, satu hari dengan satu alat itu 200 pasien atau orang. Kalau kali 10.000 itu udah 2 juta. Gitu. Kalau Itu untuk luar produksi biasa, menurut 10.000, Prof Kuat perlu anggaran berapa besar, Prof? Ini kalau kami dikasih setengah T gitu, cukup lah itu Mas Iman. Oke, ya saya cuma bertanya, Prof yang menyampaikan nanti Iya. urusan pemangku kepentingan yang harus menjawab tantangan ini ya, Prof ya. Ya, mudah-mudahan didengar oleh filantropi untuk bisa membantu kami agar Ya. COVID ini segera bisa dikendalikan. Prof Kuat, Anda satu tim pengembangan Genus C19 ini berapa orang peneliti, Prof? Awalnya kami berempat, saya, kemudian Dr. Dian, kemudian Dr. Ahmad dan Dr. Hakim. Nah, kemudian kita perluas lagi timnya, ada Dr. Maurita, Dr. Riodi, dan kemudian disupport oleh banyak site koordinator di setiap rumah sakit. Ya kira-kira seperti itulah anunya. Dan Oke. itu yang bekerja banyak itu juga mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita dalam tanda kutip jadi korban juga ini. Lulusnya terhambat tapi bisa menghasilkan produk yang bagus gitu. Iya. Prof Kuat, satu harapan dari kami, Prof Kuat dan juga seluruh anggota tim termasuk mahasiswa yang terlibat di dalamnya harus tetap menjadi warga negara Indonesia, Prof ya. Oh iya pasti, kami paling cinta Indonesia. Prof Kuat, terima kasih atas kontribusinya Terima kasih. dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tetap sehat selalu, Prof. Dan salam buat seluruh anggota tim, Prof. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih, Matur nuwun. Demikian pemirsa diskusi kami dengan Profesor Kuat Triana, Ketua Tim Pengembangan Genus C19 langsung dari Yogyakarta.